Oke, udah kelihatan kan ini tampilan awal dari etaps nih. Kelihatan bang. Pastiin, oke, pastiin kalian semua udah install aplikasi etapsnya tiap kelompok lah minimal. Jadi pengerjaan etaps ini kan ada dua gedung. Jadi mohon kalian kalian bagilah tugasnya itu. Ada yang gedung A, ada gedung B gitu. Kan karena deadline-nya kan barengan kan etap sama sertifikasi. Pokoknya beda beberapa hari aja. Ya tolong dibagi kalian per kelompok itu rata lah gimana pembagiannya. Ada yang megang etapsnya, yang megang sertifnya, gimana gitu. Jadi biar kalian gak telat. Oke, yang pertama kayak biasa ya. Ini gue pakai etaps 20 sama ya biasa mulanya di new model. Terus langsung ke within setting ini. Terus eh, lanjut ke ininya pilih pilih US. Kalau ini ngikut aja lah isi-isinya. Oh ini lupa metrik SI ya, metrik SI. Udah oke kan tampilannya lanjutkan. Nah, di sini kalian kan udah dibagikan itunya soalnya tadi. Jadi kalian bisa nentuin di mana bagiannya. Sama coba gua ke ininya dulu soalnya. Nih, kelihatan kan? Kelihatan bang. Oke, pertama yang gedung A dulu nih. Kita buat yang pondasi dangkal. Ini gua nyontain cuma yang pondasi dangkal aja ya. Gitu. Nih, pertama yang bagian sini nih. Bagian sini kan, nah inilah. Nah, bagian ini nih, gedung-gedung A. Dia arah X, dia ada empat kan, ada empat. Arah Y-nya ada tiga. Ya udah, kalian aplikasikan di mana ya? Arah X yang empat, arah Y-nya cuma tiga. Nah, ini jumlahnya ya, ini jumlahnya ada empat. Yang X ini jumlahnya ada empat. Yang arah Y-nya jumlahnya ada tiga. Terus ke ini baru jaraknya. Jaraknya itu yang di bawahnya, yang bagian kalian itu. Nah, di sini kan banyak kan, ada XI, ada YI, ada ZI, ada X2, Y2, ada Z2. Yang ini buat gedung A,
Ini buat gedung B. Ini gue contohin yang inilah ya. Arah X-nya 4, arah Y-nya 5. Udah kalian buat lah. Arah X-nya 4, arah Y-nya 5. Nah, terus ini number stories. Misalnya jumlah lantainya ada berapa? Di sini kan ya, jumlah lantainya ada 3 ya. Yang dasarnya, terus lantai 2 sama lantai 3. Jadi dibuat storiesnya 3. Di sini tinggal lantainya nih. Tinggal lantainya berapa kalian? Kalau yang tadi di sini 4 tingginya. Tingginya 4. Ya udah kalian buat tingginya 4. Oke. Nah ini kan udah jadi nih. Kurang lebih kayak gini lah. Terus lanjut ke bagian define. Define ini kan ada, pertama kalian buat materialnya. Kalian add new lah. Pertama itu kan ada beton sama si baja tulangannya kan. Jadi kalian buat dua. Ininya boleh United States atau New Zealand. Terserah sih ini. Wah ini gue pilih United States aja. Pertama buat betonnya dulu. Betonnya konkret. Ini user. Ini user. Oke. Nah di sini kan diatur tuh. Ada kecil-kecilin lagi. Bentar ya. Jadi saya jadi kita jadi dulu.
Ada itu di define buat material ya kan. Pertama mau buat material tutup aja. Ya lanjutin ya. Yang modify kan selalu add new. Nah ini kalian buat namanya tuh misalkan tadi berapa ini ya? Ya misalkan FC-nya 30 kalian buat 30 gitu. Jackson TPA ini terus berat itunya dia 2400 meter kubik. Ini namanya berat jenis beton bertulang. Kalau buat modulus elastisitasnya dia sama dengan rumus yang di 4700 kali akar dari berapa? Misalnya tadi 30 kan. Ya kalian buat aja udah. Tahu kalian buat rumusnya di Excel kayak ini. Misalkan ini kan 25. Sini gue ganti jadi 30 jadi berapa ya? 25, 742. Ini akan tulis yang ganti dari ini 5, 42, 25, 7, 42 MPa. Di sini grade-nya dan tulis FC ya 30. Dan terus juga di sini ya 30. Oke, ini yang apa? Ya udah oke. Buat ini berarti udah bisa, berarti di enter.
Izin bang. Iya, bentar ya. Layarnya bermasalah. Baik bang. Oke, ini ya, karena pokoknya begini. Pertama kan kalian buat material ada beton sama ada baja tulangannya kan. Di sini kan udah jelas kan nih. Kalau ini buat beton, ini baja tulangannya. Baja tulangan ada dua, dia buat tulangan utama sama tulangan sengkang. Nah, kalian nanti buat material berarti buat buat tiga material baru. Makanya di sini add new. Pertama gue buat baja tulangan dulu ya. Nah, gantilah karena ini material tulangan utama kan biasa ulir ya. Jadi buatlah dia BJTS. Saya kalau mau BJTD terserah BJTD atau BJTS sama aja. BJTS eh, tadi berapa ya? Bentar. Ini yang tadi ya BJTS 400, BJTS 40 berarti. BJTS 40 tipenya rebar, ininya berat jenisnya dia 7850. Terus buat modus elastisitasnya dia 200 200 ini masih 200 ribu. Nah ya benar. Kemudian selanjutnya buat di sininya nih di modif material per design data yang kalian buat
FY, FY 400 MPH. Nah, tapi kan di dalam sini kan ada banyak nih, ada FY, ada FU, ada FYE, ada FUE. Nah, kalian jabarkan lagi dari 400-nya. Kalau di sini udah pasti 400 MPa nih, 400 MPa. Cuman FU itu kayak FY itu ada tegangan pas dia lelehnya, tapi dia masih mampu menahan tegangan. Namanya FU namanya. Nih, gue contohin di Excel-nya gue buat kayak gini. Ada FY, ada FU, gue ngikutin kayak di itunya kan. Di di etapsnya. Ini 390 tapi gue kan jadi 400. Ya udah, jadi FU itu rumusnya 1,25 dari FY-nya. Ya udah, misalnya ini 400, jadi dia naik jadi 500 ininya. Nah, FYE, FUE ini apa? Ini tegangan maksimumnya. Jadi kalau dari Excel tadi sebenarnya 1,3 dikali si FY, FYE 400, terus FUE itu 1,3 dikali sama FU-nya 500 kan. Udah ada jadi. Ini buat yang tulang utama BCTS 40. Kalian buat lagi rating material buat BJTP. Terserah ini mau BJTP atau BJTS. Maksudnya kan kalau BJTP itu kan polos ya. Sengkang kan biasanya polos, ada yang bulir, terserah kalian gimana, apa BJTP atau BJTS. Di sini gue buat BJTP aja lah ya. BJTP tadi berapa ininya? 240. Ya udah, kalian buat BJTP 24. Kalau ini sama dia 7850. Modul elastisitas baja juga sama, dia 200.000. Oh, udah. Lanjut ke modif material sininya. Dan buat FV-nya itu dia 240. Ya udah, kalian bikin ininya 240. Kalau FU ini sama kayak tadi ya, rumusnya 1,25 dari 240. Ini 240. 300. Bener nggak nih? Nah, bener kan? FU-nya nih. FYE 1,3. Ini sebenarnya bukan 1,3 aja sih. Range-nya itu 1,1, 1,2, 1,3 sampai 1,5 pokoknya. Tapi di sini gue pilih tengah-tengah 1,3 dikali 40 nih. Ini juga sama, F-nya 1,3 dikali 300. Oke. Ini kok 7850. Oh, ini benar. Izin bang, Oke. Ya, kenapa? mau nanya bang, yang di BCTP yang 24 tadi, untuk yang terakhirnya tuh gimana bang? Dikali berapa bang nilainya? Oh, ya nih. FU itu rumusnya 1,25 dikali FY. FY sama FE itu tergantung nilai FY-nya. Dia 1,3 dikali FY itu dikali 1,3 dikali 240-nya. Nih kan. FY juga sama 1,3 dikali
FU-nya itu. Gimana? Yang FUE tadi dikali apa bang? Mohon maaf bang. Pokoknya begini, gue buat sinilah. FY ya, FY kan udah ditentuin kali ya. FU kan belum tahu kan FU-nya berapa. Itu rumusnya 1,25 dikali sama si FY. Tapi kalau FYE itu sama dengan, ntar ini bagus. FYE itu dia 1,3 dikali sama nilai FY. Kalau FUE juga sama, dia 1,3 dikali FU-nya. Salah, kali FU. Maaf ya ini tulisannya jelek. Tapi kebayang nggak kira-kira? Gimana? Nah, udah bang. Makasih bang. Oke. Izin bang. Terus buat betonnya nggak gerak tebel banget sih. Malah. Pokoknya buat beton juga lah ini. Tutup lagi kan. Main namain FC lah, F Jackson 30. Ini ya kan 2400 ya. Terus ininya tadi berapa ya? 25742. 25742. Salah aja. Nah, bisa akhirnya. Oke, sorry ya, lama di sini kan jadi. Terus lanjut ke buat preliminary design. Tadi kan udah masukin ada beton sama bajanya. Terus masuk ke masukin dimensinya. Dimensi dari balok, kolom sama belat. Di sini nih section properties, strip section. Sama kalian buat dulu add new. Buat konkret kotak. Nah, kalian namain balok lah. Balok arah X. Balok X. Materialnya pilih yang tadi FC Accent 30. Ini udah oke. Nah, penentuan ininya nih, kalian estimasiin. Rumusnya itu dari SNI. Ya, misalnya udah gue contohin nih di preliminary design. Jadi begini, kalian jarak antar kolomnya udah ada di data kalian. Jarak antar kolom ini nih, jarak antar kolom arah X, misalkan 4 meter ini, berarti taruhlah di sini 4000. Terus jarak kolom antar arah Y 5000. Oke lah, udah benar. Amin, amin. Jadi rumus balok itu dia panjang bentangnya dibagi 16.
Jadilah dapat dimensi si itu baru dimensi ketinggiannya, tinggi balok. Nih, ya kan? Nih dibagi 16. Dapat 250. Yang 500 dia segini. H aktual maksudnya ini kalian terserah mau taruh berapa. Misalkan di sini 250, kalian taruh di atasnya. Taruhlah 400. Ini terserah kalian estimasiin ke atas. Ini juga terserah kalian mau 400 ini juga boleh. Lanjut ke lebar balok. Lebar balok ini rumusnya 2 per 3 dari si tinggi baloknya. 2 per 3 H. Atau setengah lah. Setengah H. Kalau di sini gue makanya 2 per 3. Nih, 2 per 3 H. B aktual kalian gedein itu terserah. Misalnya ini 266, maka di sini gue jadiin 300 lah. 300 lebarnya. Ini juga sama 300. Nah, terus kemudian ada kontrol dimensi. Sebenarnya ini lengkapnya itu ada di SNI 2847 kalau nggak salah ya. 2847 2013 atau 1726 kalau nggak salah. Lupa sih itu. Pokoknya ada. Nah, di sini kontrol kan. Sini rumusnya. Ini buat hmm, tinggi si baloknya. Apakah dia memenuhi? Panjang bentangnya tadi 4000. 4H-nya dia berapa? Panjang seharusnya di depan kosong ya. Nih, panjang bentangnya 4000. Ini buat kontrol besar dari dimensi si baloknya ya. Harus lebih besar dari 4H. Jadi kan H-nya tadi berapa ya? 400. 4 kali 400 berapa dia? 2400. Ya udah berarti kan masih memenuhi kan. Intinya begitu. Nih, ini buat tinggi si baloknya. Terus si lebar baloknya dia harus lebih besar dari 250. Aman nggak? Ternyata yang kita pakai itu 300, lebih dari 250. Oke, berarti aman. Gitu. Terus dimensi kolom. Dimensi kolom ini sebenarnya buat aturannya itu banyak. Bisa dari, bisa ini kolom. Bisa aturannya dari berapa luas dari pelatnya, berapa dari tinggi bangunannya. Pokoknya banyak lah. Berapa baloknya, pelatnya, apa kolomnya. Banyak yang mempengaruhi dimensinya. Tapi di sini gue sederhanakan aja. Dimensi dari kolom itu nggak boleh lebih kecil dari dimensi lebar baloknya. Jadi maksudnya kayak tadi kan, mana ya? Lebar baloknya 300. Otomatis harus lebih besar dari maksudnya ya dimensi kolomnya itu harus lebih besar dari lebar baloknya. Bisa 350 atau 400. Itu terserah. Di sini gua pakai sini makanya 500. Terserah ini 100 ya. 100. Nah, tebal pelat itu dari dari jarak antar kolomnya. Jarak antar kolom dibagi 40. Kayak tadi kan dia jarak antar kolomnya 400, 4000 dibagi 40. Berarti kan dia minimal 100. Cuman agar aman, kalian bisa naikin jadi entah jadi 125 mm
entah jadi 130 mm, entah 150, entah 200, terserah itu ya. Tergantung dari gimana kalian mendesainnya gitu. Misalkan di sini yang dipakai aktualnya jadi 150 gitu. Ya udah, kalian udah buat gimana perencanaan buat dimensi balok, kolom, sama pelat. Bisa dilanjutin buat di etapnya. Nih kayak tadi, tadi berapa ya? Aktualnya tingginya dia 400, lebarnya 300. Terus kan udah ada dimensinya, terus kalian edit di sininya. Nah, ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya faktor reduksi. Jadi faktor reduksi itu jadi gimana ya? Dalam perencanaan kalian itu jadi tidak 100% eh, apa ya? Balok kalian kuat gitu, menahan 100%. Bisa aja sebenarnya kuatnya tuh 30%-nya atau 70%-nya. Kalau berdasarkan aturan di SNI, aturan di SNI buat balok itu dia oke. Faktor reduksi untuk balok, faktornya itu dia faktor reduksi dia 0,35. Ini balok. Buat kolom dia 0,7. Buat pelat dia 0,25 faktor reduksi gitu. Kalian bisa naruh faktor reduksi ini di etapsnya. Nih, kalian taruhnya di momen inersianya lah, nggak usah di semuanya. Tadi kan buat balok ya, jadi 0,35 sama 0,35. Terus, nah di sini karena kalian ini buat balok, maka ininya dipakai beam. Nah di sini nih, ini longitudinal. Longitudinal itu dia tulang utama, pakainya BJTS 40. Confinement ini maksudnya tulang sangkangnya, BJTP 24 gitu. Nah, terus ini tebel selimutnya. Kalau berdasar SNI, itu tebal selimut untuk untuk struktur yang mengenai langsung dengan tanah, misalkan pondasi. Dia tebal selimutnya itu 75 mm. Untuk yang tebal selimut yang berhubungan dengan cuaca, dia 50 mm. Untuk yang tidak berhubungan dengan tanah dan cuaca, dia 40 mm. Di sini kita pilih yang 50 mm. Oke, udah. Terus ini, oh ini oke. Udah, jadi balok X. Ini gue contohin balok X aja ya, biar kalian cepat. Balok Y, seperti yang gue contohin tadi. Lanjut ke buat kolomnya sih. Kolom.
materialnya FC30. Dimensinya tadi 400. Ya udah kalian buat sama aja, 400 sama 400. Terus kayak tadi yang faktor faktor reduksinya dia berapa? Tadi kan udah gue jelasin kalau faktor reduksi di kolom itu dia 0,7. 0,7. 0,7. Ini buat momen inersianya aja kalian reduksi. Terus kemudian sore bar. Kalian pilih kolom kan ini kan buat kolom. Kalian pilih buat tulang utamanya ini BS, sengkangnya ini 24. Terus nah ini kayak tadi kan selimut betonnya 50. Nah, ini tuh tulangan di kolomnya kayak gini. Nih, ini kan ada gambar nih. Ini adalah gambar tulangannya ini sebenarnya. Ini dua ini tulangan yang ke atas, tiga ini tulangan yang ke sampingnya. Tulangan ke atas dia ada tiga. Tulangan arah dua dia ada tiga. Tulangan arah arah tiga dia ada lima. Nih, bener kan nih? Arah duanya ada lima, arah tiganya ada tiga. Nah, ini kalian atur, bisa kalian atur berapa eh, konfigurasi buat tulangannya. Nah, paling yang utama ininya aja. Ini tuh dimensi dari si tulangannya. Kan ada banyak nih. Sebenarnya kalau standar SNI, dia ada 6, 8, 10, 12 nggak ada ya. Ada ya 13, 14 nggak ada, 16 ada, 18 nggak ada ya. Adanya 19. 20 juga nggak ada, 22 ada, 25 ada, 26 nggak ada. Nah, kalian pilih yang sesuai SNI aja. Karena 20 nggak ada di SNI, jadi kalian pilih yang antara. Berarti kan 18-20 nggak ada kan. Bisa pilih 16 atau pilih 20. Tapi kalian bisa nambahin sendiri sebenarnya buat dimensi tulangannya. Misalkan di sini nggak ada 19, kalian bisa atur sendiri sebenarnya. Nanti gue tunjukin. Nah, ini buat sengkangnya nih. Sebenarnya umumnya 10 atau 13. Gue mau skin 13 tapi nggak ada. Ya udah pilih dulu lah 10. Ini jarak spasinya bisa 150, bisa 75 kan. Ini kelipatan tiap 25 sih biasanya. Entah 25. Oke, gue lanjutin. Jarak sengkangnya kan bisa 75, bisa 75, bisa 100, bisa 125, bisa 150. Cuman kalau kalian mau aman, pilih yang kecil. Antara 100 atau 75 lah. Sehingga gue pilih 100. 100. Oke, terus oke, ini udah. Oke, lanjut.
kolom, balok X, baloknya kalian tambah sendiri. Udah, lanjut ke buat platnya. Dan buat plat, F-nya 30, setin, tebalnya tadi berapa ya? 150, kalian buat 150. Nah, oke. Udah, sekarang material udah. Nah, yang pengen gue tunjukin tadi, kan tulang diameter tulangan 19 nggak ada sama 13 nggak ada kan. Kalian bisa buat di sini sebenarnya. Nih, reinforcing bar size. Di sini kalian bisa buat. Kan di sini nggak ada tuh. Bisa kalian tambahin sendiri nih. Add common. Mana nih? Nih, di sini nih. Ya kan tambah 19 atau kalian tambahin 13 ini. Cuman kalian harus masukin manual. Dia berapa uh, areanya per sentimeter gitu. Sama diameternya. Diameter sih ini. Soalnya dari di sini dulu dia baru dia bisa isi milimeter. Cuman kalian buat sendiri lah. Lanjut ke load pattern. Nah, load pattern. Ini masukin bebannya. Ada beban mati, ada beban hidup, beban mati tambahan, banyak kan. Ya, beban mati tambahan kan SIDL ya. SIDL. Terus pilihnya super dead. Nah, ini apa nih? Ini maksudnya hasil runningnya gitu. Maksudnya 0 sama 1 ini. Jadi satu itu dia menghitung beratnya sendiri tanpa kita masukkan gitu. Beban mati si strukturnya terhitung sendiri. Tapi kalau live kita kan masukin sendiri, jadi dia ngitung secara manual. Ini jadi 0 aja karena kita masukkannya secara manual. Hit new. Seban apa lagi ya? Nah, ban hujan kan, ada hujan. Ada beban gempa. Ya, ada beban gempa. Mana ada banyak lah. Beban gempa, ekuivalen arah X. Pilih yang seismik. Nah, kalian bisa pilih ASC 16. Kalau sebelumnya itu dia standar ASC 710, kalau yang terbaru dia pakai ASC 1716. Hit new, terus yang arahinya new. Nah, kalian edit di sini modify lateral. Nah, di sini kan masukin nih. Gimana cara masukin SS-nya, S1, long period dia berapa, side class-nya dia berapa, buat si gempanya. Nah, ini harus lihat dari RSA Cipta Karya kan. Kalau kalian kemarin nyari dari RSA Cipta Karya kan. Buat lokasinya itu terserah. Ini gue contohin lah ya. RSA Cipta Karya. Oh, nggak lama ya loadingnya. Kayaknya kelamaan jadi gue pakai yang udah ada aja lah ya.
Nih, kalian bisa ambil terserah ini mau di airan apa di mana, apa di tera gitu kan terserah. Tipenya, tipe tanah. Karena sebenarnya kalau detailnya kalian kan udah data tanah, kalian bisa tentuin sebenarnya buat tipe tanahnya apa, apa tanah lunak, apa tanah sedang, apa batuan gitu kan. Ada bisa. Cuman untuk penyederhanaan kalian dalam mengerjakan ini, kalian bisa pilih antara C atau D lah. C ini dia tanah sedang, kalau D ini tanah lunak. Untuk detail ininya sebenarnya akan kalian pelajari di PBG. Ininya tipenya S yang berapa, S1 nya berapa, periode yang berapa, itu nanti pas kalian PBG. Tapi di sini gue jelasin secara umumnya aja. Nah, waktu gue ngambil lokasi di Jalan Airan Raya ini, tipe tanah yang gue ambil tanah lunak lah, atau tanah sedang, terserah. SS dapatnya 0,8286, S1-nya 0,1, periodenya 20. Ya udah, dari sini kita masukkan ke etapsnya. Gini. Karena tadi arah X, jadi yang Y-nya ini kita hapus. Terus masukin SS-nya tadi berapa nih? 0,828. 0,828. S1-nya 0,414 atau 0,412. 412. Long periodnya dia 20. Side kelasnya dia D lah. Ini detailnya ada lagi pas kalian PPG. Cuman di sini ikutin formatnya aja. Oke. Nah, sekarang yang arah Y. Arah Y sama aja sih. Arah Y tinggal yang X-nya ini dihapus saja. Terus di sini diisinya 0,82. 0,828. 0,412 lah ya. Tanahnya D, udah. Ya udah langsung aja udah jadi. Untuk ini ada ini lagi sih, ada angin juga kan. Ada angin, yang wind, it new. Oh ya, ini lupa. Angin arah X, angin WX lah. Terus ada angin WY sih, ada angin WY, it new. Pokoknya kurang lebih kayak gini lah, secara umum. Cuman kalau kalian mau tambahkan, silahkan tambahin gitu, serah. Oke, lanjut ke podcast planning. Combination ya, yang masukin kombinasi. Ini ada di, kalau kalian betul kemarin kan ada di 1727 ya. Sebenarnya ada lagi di 1726 2019. Itu dia khusus gempa, persyaratan bangunan khusus gempa. Itu kalian terserah mau pakai kombinasi yang mana, buat bikin aja lah ya. Dan kalau kalian kemarin ini kan, nih, nih lihat kan, HC 16 yang tadi masukin.
Nah, ini nih bisa dengan efek seismik. Cuman di sini terserah kalian mau pakai yang seperti pernah ada di beton atau gimana. Kurang lebih kayak gini lah. Ini yang dasar nih, kombinasi dasar. Ya udah kalian masukkan kan di etapsnya. Kenapa ini kayak Bisa bertanya bang. ya, Nah, mungkin udah lewat bang tadi. Saya agak bingung sih bang. Kan ada tadi penulangan balok itu ada penulangan tumpuan dan lapangan. Nah, biasanya kan kalau tumpuan itu sisi atasnya itu penulangannya lebih banyak. Itu cara modeling di etapnya gimana ya bang? Terima kasih bang. buat balok ya. Iya benar bang. Untuk pemodelan penulangan tumpuan dan lapangan ya bang. Sebenarnya etap sini dibilang detail banget, nggak detail-detail amat gitu. Secara di sininya, kalau buat yang balok ya, nih tadi kan di sini kan. Nah, aturan dia di balok dia cuman begini doang, design only. Jadi di desain. Jadi keluarannya itu pas kalian outputnya, pas kalian beton kemarin. Jadi nggak bisa buat sendiri. Sebenarnya ini sih yang bisa kalian buat di perencanaan. Dia tulangan bawah atau tulangan atas. Cuman karena design only, jadi ini dianggap nol aja. Di sini bisa kalian masukin tulangannya berapa. Yang I, arah J. Terus sih gue buat design only aja. Jadi outputnya kayak beton kemarin. Cuman fokus kita nggak bakal kayak begitu. Nggak bakal larinya ke arah beban atau lapangannya. Gitu sih. Kalau di kolom dia emang ada. Dia bisa bisa desain tulangan sendiri. Ya, kolom. Dia kan bisa desain selimutnya. Dia tulangan tulangan bawahnya berapa, tulangan atasnya berapa. Nih kayak gini kan bisa diatur sendiri, sengkangnya berapa. Ini buat kolom, kalau buat balok dia nggak bisa gitu. Gimana? Berarti yang di balok itu hanya mempertimbangkan luasan aja bang. Luasan pembisinnya doang bang. Kalau Iya untuk benar. mengaturan tata letak baris tulangan itu nggak bisa ya bang. Iya benar. Baik bang, terima kasih bang. Nah ini kan kombinasi yang kalian pakai kan pas di beton 1,4D, 1,2D ditambah 1,6 ml, L kalian tambahin di sini gitu. Tadi nih kan kayak Newt combo kan, misal combo satu dia combo satu combo satu dia apa, date-nya berapa, faktornya berapa, 1,4 gitu kan. Add enggak deh, delete. Oke, kalian tambahin juga komodonya gimana. Ini 1,2, terus beban hidupnya dia 1,6. Oke, banyak ya di sini ya. Jadi di sini gue jelasin secara umumnya aja. Mau secara umumnya kalian masukin kayak yang gue contohin tadi. Untuk detailnya kalian buat sendiri. Ujungnya adalah di envelope.
Kalian buat envelope, terus pilih ininya dia envelope, terus ini pilih yang tadi udah dibuat kombinasinya, kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3, 4, 5 dan seterusnya. Fungsinya envelope ini buat apa? Jadi tujuannya buat dari rumus yang tadi udah dibuat, outputnya adalah mengeluarkan beban terbesarnya dia berapa. Gitu maksudnya envelope. Ya udah di oke aja. Lanjut ke function. Oh, ini buat beban gempa juga. Tadi di load pattern bisa atur beban gempa, di sini juga bisa di respons spektrum. Pilihnya C1716, add new. Nah, di sini kan keluar lagi tuh SS-nya berapa, S1-nya berapa. Tadi kalau nggak salah 0, berapa ya? 0,88. 0,42. Ini 20. Pilih yang D. Oke. Oh ya, ini lupa ngasih nama. Kasih nama lah, terserah. Airan, Tahitera. Karena gue pilihnya di Airan, pilihnya Airan lah ya. Oke, ban gempa udah masuk. Terus ke Masor. Masor ini sumber dari massa segedungnya. Gedung. Di sini tutup lah. Jadi pakainya yang dua bawah ini. Tambahin lah, dia ada beban matinya, ada beban hidupnya, ada beban beban hidup, beban mati tambahan, beban hujan. Nah, kalian centangnya semuanya. Terus oke. Ada lagi P delta. Kalau lebih detailnya, P delta ini buat deformasi sebenarnya. Deformasi si gedungnya. Memperhitungkan berat si gedungnya. Entah beban hidupnya gitu. Tapi enggak, buat penyederhanaan enggak usah gitu. Terus load case. Nah, yang tadi ini dipilih ke arah, ini dimodify ya, yang beban gempanya tadi nih. Dipilih jadi respon spektrum. Nah, di sini kan keluar kan. Oh ya, ini di add dulu akselerasinya. Terus ini pilih default unitnya, pilih yang airan. Oke, terus ini ya. Udah sih, ininya aja. Oke, yang arahnya juga pilih yang respon spektrum, di add, ini pilihnya U2, ini pilihnya airan, terus oke. Terus ada diapagramnya juga. Diapagram itu
pusat dari bangunannya sih. Karena ini dia 3 lantai, jadi buatlah dia ada 3. Ini diagram. Ada rigid, terus sama semi rigid, jadinya rigid lah. Oke, kayaknya udah semua ya. Lanjut ke buat strukturnya. Pertama buat balok lah ya. Balok X. Ini seharusnya arahnya balok X doang ya, karena buat biar nggak kelamaan, jadi balok di sini gue buat sama aja lah. Balok X-nya gue masukin juga buat balok ya. Gitu. Udah, terus ke kolom. Kolom, pilih yang kolom. Benar nggak nih? Oh ya benar. Biar cepat, kalian langsung aja pilih yang all stories. Biar dia langsung ke semuanya. Semua lantai. Nah, cepet kan? Terus plat. Nah, plat. Plat. Pilih yang dari paling atas lah ya. Yang paling atas ya. Oh, ya. Pilih yang plat. Ya, kayak gini lah. Masukin semuanya. Aduh, lupa. Ini kalian ganti jadi one story. Karena dasarnya nggak ada plat. Nah, oke. Okay. Strukturnya udah jadi, baloknya udah dimasukin semua, kolomnya udah, platnya udah. Tinggal masukin bebannya. Jadi, fokus di tubes ini, bangunan yang dibuat adalah sekolah. Jadi, tiap lantainya kalian buat bangunan itu adalah bangunan buat sekolah. Jadi, ban hidupnya dia buat beban sekolah. Kayak di sini. Sini gue udah buat pembanannya. Nah, ban hidupnya kan buat sekolah, apa pokoknya banyak, 2,4. Buat ban hidup lantai atap dia 0,96. Ini kan karena ini di lantai 2, ya, di lantai 2 kan masukin beban hidupnya.
Berapa beban hidupnya? 2,4. Oh, di select dulu. Lupa. Gitu. Di select dulu. Beban hidup. Naik. Ini udah masuk kan. Naik ke lantai atasnya. Oke. Karena di lantai paling atas nggak ada, cuman ada beban hidup atap, jadi kalian ganti jadi 0,9. Oh, ini belum. Oh, belum naik. Oke, beban hidupnya udah masuk. Udah. Terus kan ada beban mati tambahan juga ya, kayak tebal keramik, tebal pasir buat keramiknya, terus ada berapa semennya gitu kan. Ya, kalian masukin di sini lah. Di select dulu, terus masukin uniform CDL. Kalau buat tebal itu kira-kira 0,85 nih ya. Nih. Oke. Aduh, salah, lupa. Udah jadi. Beban hidupnya udah masuk, beban beban tambahnya udah masuk, beban hujan. Oh ya, beban hujan lupa ya. Tadi baru beban mati, baru beban hidup si lantai. Beban hujan. Bentar, atas dulu berarti. Beban hujan itu kalau nggak salah 0,94. Oke, udah masuk. Oke, udah. Terus beban, ada beban angin sih. Nah, di sini beban angin yang lumayan kalian bakal ini ya, bakal banyak. Paling ke mana dulu ya? Eh,
plastik lah. Taruhnya di sini. Berdasarkan elevasinya. Dilihat potongan arah mana ya? Arah satu. Oke, ini udah kelihatan kan? Potongan arah satu. Jadi potongannya yang tampak di sini itu bagian yang sebelah sini kan? Bagian sebelah sini nih. Bagian gedung sebelah kiri. Pokoknya kalau di soal dia bagian 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 sebelah sini lah yang tampak tadi itu. Oke. Nah, di sini kalian masukin satu-satu. Yang dimasukin tuh di bagian kolomnya. Ini kalian buat hal stories biar gampang. Dan pilih nih yang kolom-kolom ini. Kalian select. Kalian assign kayak tadi. Masuknya di frame load, frame load distribute. Masukin angin WX dulu, angin WX. Arahnya ini ganti, ini maksudnya tuh arah dari si bebannya, arah dari si bebannya itu, arah ke X. Gitu. Untuk berapa besarannya? Besarannya ada rumus. Nah, kayak ini nih. Ya, ini buat tengah, buat pinggir ya. Itu paling kira-kira ya di sini aja. Masih ada. Tadi kan 0,8 dikali dari bentang arah apa ya? Bentar, lupa. Bentang arah X atau arah Y gitu. Oh, itu buat yang mana ya? Sisi. Oh, global Y. Oh iya, lupa. Lupa, lupa, lupa. Sorry ya. Jadi karena ini anginnya, nih, ini arah X, ini arah Y. Benar ya, benar. Oh iya, benar. Benar berarti arah X. Cuman di sini harusnya ini sih. Pokoknya rumusnya itu dia 0,8 dikali bentang arah Y dikali sama tinggi kolom. Misalkan tadi kan yang kelihatan itu berarti bentang arah Y
dikali sama tinggi kolomnya. Terus dikali 25. Ini kalian bisa cek lagi di struktur beton kalian ya gimana. Takutnya ini gue salah. Kalian bisa cek buat beban anginnya. Tapi sini gue fokusnya langsung masukin ke bebannya berapa. Ini 400. Misalnya gue masukin 400. 400 ini masih dalam kilogram per meter. Kan berarti kalau jadi kilonewton dia 0,4. 0,4. Ya udah, di apply. Oh, salah ini ternyata. Bentar, salah tinjauan. Selesai potongan A. Nah, ini maksudnya ini. Sorry, salah. Kalian pilih. Oke, tadi assign, distribute, angin WX, global X, apply. Nah, ini udah keluar ininya. Oke, nggak usah lama-lama dibenangin karena ini lumayan banyak ya. Di tiap sisi kalian harus masukin. Lanjut ke runningnya aja sih. Tapi di sini masukin dulu select design combination. Envelope-nya kalian ganti ke arah kanan. Ini oke. Oke, udah. Ini ke plan aja lah. Start ya. Oke. Nah, ini tadi benanginnya masuk kayak gini tadi. Oke, udah kayak gini. Kalian bisa langsung running ya, analisa strukturnya. Di save dulu. Ini folder tutor. Gedung A. Save. Nah, ini udah nih. Lanjut ke start design check. Nah, ini kan udah nih keluar nih. Nah, ternyata hasilnya ungu semua. Bagus nih. Berarti secara ini berarti dia udah kuat. Secara kolomnya dia udah terlihat kuat ya. Karena udah ungu. Sekarang si baloknya belum dicek sih. Nah, ini si story. Paling atas ya ini. Kalian cek lah ada yang merah atau enggak. Kalau enggak ada berarti udah aman. Ini kebetulan udah aman semua ya. Jadi
nggak perlu ada yang diganti. Kalau kalian ada yang entah di kolomnya merah, terus di baloknya juga ada yang merah, misalkan kalian buat ulang lagi, entah dari dimensi si baloknya kalian gedein, dimensi kolomnya kalian gedein, atau misalkan kalau di kolom ya si ininya kalian gedein dari diameter tulangannya, bisa seperti itu. Oke, ini udah aman. Nah, di sini yang mau gua kasih tahu lupa sih. Kalian bisa edit ininya, namanya. Bentar ya, harus dibuka dulu. Kalian bisa edit nama dari tiap lantainya sih. Edit stories, modify. Nah, ini kan base. Ini base itu paling dasar. Kalian bisa ganti lantai satu. Lantai satu. Ini lantai dua. Ini lantai tiga. Ini lantai atap. Misalkan dicek nanti di itunya gimana ya. Nah, ketinggiannya diatur. Oke. Nah, yang mau kita keluarkan sama kayak beton kemarin, kita keluarin tabel-tabel. Tapi tabel ini sederhana. Bisa dibilang sederhana karena nggak akan memakan tabel banyak banget. Langsung ke bagian display, show table. Nah, di sini kan tadi ada yang bertanya M1, M2, M3 gimana. Kalau di sini dia beda lagi. Nya itu ke joinnya. Ah, iya tadi maaf ya lupa. Lupa di lantai dasar belum dikasih jepit, reaksi jepit. Nah, jepit. Oke. Langsung aja running. Kalian bisa cek lagi ya di sini ini gimana. Apa dia ungu atau enggak. Di sini yang mau gue langsung kasih tahu adalah gimana cara mengeluarkan outputnya. Outputnya itu kayak gimana sih? Ini gue contoh ini yang udah ada. Outputnya itu kayak gini dia. Nih, kayak gini. Nih, bangunan A. Outputnya itu ada banyak kan. Pakainya yang envelope RFD, ada FX, ada FD, ada FZ, MX, MY, MZ. Maksudnya letak ini apa? 4A, 4B, 4C. Sebenarnya kalau dari soal, buatnya kayak gini sih. Itu terserah kalian ya gimana. 4A, 4B, 4C. Nih, dari gridnya. Gue liatnya. Ini 4, ini A. Jadi ini 4A, 4B, 4C, 4D. Itu terserah kalian mau namain kolomnya sesuai grid boleh. Tapi kalau kalian mau namain ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3 itu terserah. Pokoknya outputnya kayak gini lah. Caranya, display, show table, join output, reaction,
join reaction. Nah, load patternnya di clear aja semuanya. Load case-nya di clear aja semuanya. Pilih yang kombonya envelope. Oke, ya udah tinggal oke. Nah, ini keluar kan. Pasti keluar outputnya cuma yang di lantai satu, yang di dasarnya aja. Karena fokus kita di perencanaan fondasinya. Jadi yang output keluar hanya di dasar dari fondasinya. Dari fondasi ke tanahnya, itu gimana dia, bebannya gimana. Nah, kayak ini nih. Di sini keluar di sini keluar ada dua jenis, ada yang maksimum sama minimum. Kalian pakai yang maksimumnya. Jumlahnya sebenarnya ada 12 kan ini. Sesuai sama jumlah si kolomnya. Nih, jumlah kolomnya kan ada 12 kan. Di sini ada 4, di sini tambah jadi 8, di sini jadi 12. Sesuai. Jadi jumlah total outputnya dia ada 12 kan. Kalian pilih yang maksimumnya. Di mana di sini ada fx, fy, fz, mx, my, mz. Nah, udah kayak gini kan. Ya udah, inilah output terakhir dari etapsnya. Kayak ada yang mau tanyain nggak sebelum? Izin bertanya bang. Ya, Nanti kan eh, yang mungkin saya ketahui nanti MX MY ini ada hubungan nanti ke hitungan Tenzagi ya bang ya, untuk menganalisis penampang fondasi setempat atau footpadnya. Yang saya ingin tanyakan yang pada slide ini udah momen dari kumulatif tiap lantai atau hanya lantai satu saja bang? Terima kasih bang. ini momennya lantai satu aja karena momennya kan ada pengaruh dari lantai atas juga. Sebenarnya tadi apa ya Kak? FXFY ya? Eh, iya bang, dan juga untuk MX dan MY itu kalau yang saya ketahui itu nanti di perhitungan Tenzagi kalau nggak salah ada hubungannya bang. Hmm, iya ya. Nah itu nilai yang pada slide ini udah merupakan kumulatif dari ketiga lantai tadi atau hanya lantai satu saja bang? Terima kasih bang. Iya, ini output udah total ya. Jadi udah total kayak FZ ini udah total dari tiga lantai tadi. Ini pokoknya semuanya udah total dari ini karena adanya di dasar kan. Buat beban Oh, oh ya. jadi Sebenarnya pada grid yang 4A itu misalnya bang, berarti yang pada FZ misalnya itu udah merupakan perhitungan dari elemen struktur yang ada di grid 4A gitu bang. iya benar. Oh, Udah baik pengaruh bang, dari terima kasih bang. atap sampai ke bawah. Ya. Baik bang. Nah, FZ ini sama dengan beban P di kolomnya. Beban P ke bawah masuk ke bawah tanah gitu. Sebelum masuk ke pondasinya. Jadi ini yang menentukan menentukan daya dukungnya karena ini berat dari struktur atasnya buat di pondasinya. Sebenarnya kalau MXMY ini berarti kan maksudnya eksentrisitas ya. Ada pengaruh eksentrisitas. Cuman agar kalian mudah jadi sebenarnya ini nggak kepake. Tapi kalau kalian mau pakai nggak apa-apa. Misalkan kan ada banyak kan teorinya. Ada teori yang akibat beban beban aksialnya kayak FZ ini. FZ kan beban aksial kan. Ada MY, MXMY. Ini kan pengaruh eksentrisitas kan. Nih misalnya di sini. Nah ini nih misalnya. Nih P ini kan terusan dari kolom ke bawah. Ini yang mempengaruhi daya dukung kalian kan nantinya. MXMY ini kan eksentrisitas. Kalau di daya dukungnya
Yang kepake kerjanya aja sih. Maksudnya tidak memperhitungkan eksentrisitas. Eksentrisitasnya kepake pas di penerangan gitu. Ada lagi? Nah, dari saya cukup mungkin bang. Oke. Teman-teman lain barangkali ada yang mau nanya seputar, ya bebas lah. Nggak harus saya tahu kan soal udah dibagiin. Mungkin kalian mau nanya gitu sekalian. Silakan. Pokoknya output dari etaps yang tadi ini kayak gini aja. Nih, 12 ini. Ini untuk bangunan A ya. Kenapa gue suruh pisah bangunan A sama bangunan B? Buat modelnya, ini buat memudahkan kalian ngeluarin output si ininya. Biar kan gak bingung gitu. Kan kayak bangunan A keluarnya udah 12. Belum yang bangunan B-nya itu lebih banyak lagi. Jadi kalau dipisah mungkin lebih baik baik gitu. Ada lagi nggak mau tanyakan? Silakan udah bisa langsung mulai dikerjakan ya buat stratifikasinya, buat etapsnya silakan kalian kerjakan. Etaps ini yang gue buat secara gambaran umumnya lah. Detailnya itu bisa kalian asisin ke asisten kalian masing-masing terkait gimana yang perlu dimasukkan dari bebannya, apa dari apanya gitu, dari kombinasi bebannya gimana gitu. Itu kalian bisa asistenkan ke masing-masing kalian, ke asisten kalian masing-masing. Atau kalau kalian masih bingung terkait yang udah ditutorik, kalian bisa lihat cek lengkap di YouTube. Ya, kalau emang ngerasa dari gue kurang karena kan emang gue ini masih belajar gitu kan. Jadi mungkin nggak akan tahu keseluruhan dari si etap. Kalau kalian kurang puas, silahkan lihat di YouTube. Kalau mau tanya lanjut, boleh tanya di PC, di PC nanti gitu kan. Sebelum gue tutup, masih ada yang Tanya kebingungan, bang, penasaran atau ya? mungkin tadi yang saya lihat dan amati dari tadi untuk elemen strukturnya slope-nya emang gak ada ya bang atau gimana bang? Emang dikecualikan untuk slope bang, slope atau tie Oh, beam. slope-nya emang nggak ada. Baik bang, terima kasih bang. Ya. Apabila nanti pada tahap desain diasumsikan slope sama dengan balok, apakah boleh bang? Gimana? Untuk prelim dari slope ini, apabila nanti pada pengerjaan tubusnya disamakan dengan dimensi baloknya, apakah boleh bang? Hmm, buat slope bisa aja sih, cuman menyesuaikan sih. Gue belum nyoba ya terkait slope itu di head-ups. Cuman kalau kalian mau nyoba, silakan bisa mungkin ya dari dimensi baloknya. Tapi kalau kegedean, misalnya baloknya kegedean kan, balok kan ini gede kan. Sedangkan slope biasanya dia tinggi tapi dia tipis kan. Ya silakan coba-cobalah gitu. Baik bang, terima kasih bang. Oke.